Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrin Bersyamsi Fajriani dari Prodi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi akhir semester. Nah, evaluasi akhir semester ini kita ditugaskan untuk membuat sebuah video tentang analisis source code pada pertemuan 14. Nah, pada pertemuan 14 kemarin, kita telah membuat sebuah frame pada Java menggunakan JFrame. Nah, tampilan dari JFrame ini, kita dapat membuat tampilan seperti ini. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke bagian Java-nya ya. Kita telah masuk ke bagian Java atau NetBeans ya. Nah, di sini kita memiliki tampilan yang seperti ini. Nah, kita bisa memiliki tampilan seperti ini itu dengan bantuan dari kontrol. Nah, terdapat pada bagian sebelah kanan. Nah, di sini kita menggunakan label, lalu ada text field, lalu ada combo box, tabel, dan juga button. Nah, sebelumnya kita telah memiliki database. Database ini database Siakat dengan memiliki tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa ini terdiri dari data-data mahasiswa seperti nama, NIM, prodi, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita juga harus mempunyai alat penghubung antara database dan juga Java. Nah, yang pertama nih kita harus memiliki yaitu aplikasi Exam ya untuk mengkoneksikan antara database dengan MySQL-nya. Lalu kita harus memiliki driver. Nah, driver ini driver JDBC yaitu untuk penghubung antara MySQL dengan Java. Nah, setelah itu kita mungkin masuk aja ke source code-nya. Nah, di sini kita memiliki source code seperti ini yang lumayan banyak. Lalu, nah, di sini kita memiliki file dengan filenya itu namanya data mahasiswa. Nah, lalu file ini disimpan pada package koneksi MySQL. Selanjutnya itu di sini terdiri dari banyaknya import Java ya. Nah, masing-masing ini memiliki fungsinya masing-masing. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa sih import Java SQL connection, driver manager, result set, dan lain sebagainya. Mungkin saya akan jelaskan sedikit. Nah, yang pertama nih ada import java.sql.connection. Nah, ini berfungsi untuk mempresentasikan suatu koneksi dengan suatu data. Nah, selanjutnya yang kedua ada import java.sql.driver.manager. Di sini itu driver manager berfungsi untuk memanggil driver JDBC ke memori. Nah, lalu ada import java.sql.resultSet. Nah, result set ini berfungsi untuk mempresentasikan hasil database dari statement select. Nah, lalu ada import java.sql.resultSetMetadata. Nah, di sini itu result set metadata berfungsi untuk menyediakan metode untuk mendapatkan informasi yang lebih lainnya gitu dari result set. Nah, lalu di sini ada import java.sql.SQL exception. Nah, ini itu untuk membungkus kesalahan pengaksesan dari database. Nah, kan
kita telah mempelajari di sebelumnya itu tentang exception ya, kesalahan. Lalu selanjutnya ada import Java .sql.statement. Nah, di sini itu statement berfungsi untuk mempresentasikan perintah SQL serta menerima objek result set. Nah, selanjutnya itu ada import java.sql.prepare statement berfungsi untuk mempresentasikan perintah SQL dengan atau tanpa parameter. Nah, lalu ada import Java Swing JOptionPan. Nah, di sini itu JOptionPan berfungsi untuk menginputkan data pada dialog box. Nah, nanti kita dapat menginputkan data dari text field yang tadi itu. Nah, fungsi JOptionPan itu untuk itu. Lalu ada import javax.swing.table default table model. Nah, ini itu untuk mengimport kelas paket untuk menampilkan sebuah tabel. Nah, kan tadi kita memiliki tabel. Selanjutnya kita memiliki kelas data mahasiswa. Nah, kelas data mahasiswa ini berperan sebagai parents-nya. Kenapa begitu? Karena kita di sini terdapat extends Java Swing JFrame. Nah, berarti di sini data mahasiswa itu sebagai parent-nya, lalu javax.swing.jframe ini sebagai child-nya gitu ya. Jadi ini itu pewarisan. Lalu selanjutnya ada connection con, ini sebagai pendeklarasian variabel connection. Selanjutnya juga ini ada pendeklarasian result set dan statement. Lalu di sini ada public boolean ada sama dengan false. Nah, di sini itu ada ini bertipe data boolean dengan nilai false, dan juga edit bertipe data boolean dengan nilainya false juga. Nah, di sini selanjutnya ada objek dengan dua array pada data tabel. Nah, data tabel ini yang akan muncul pada tabel ya nanti. Dengan kosong nilainya ya, masih kosong. Nah, lalu di sini ada private final string header. Nah, di sini itu header, seperti yang kita tahu header itu kepalanya ya, berarti yang paling atasnya tuh headernya, yaitu ada nama, NIM, alamat, kota, telepon, dan kode prodi. Nah, lalu selanjutnya ada public data mahasiswa init components, atau ini tuh untuk bagian inisialisasinya. Nah, di sini ada juga OpenDB inisialisasi ya, lalu baca data aktif dengan nilai false, set tombol dengan nilai true, lalu isi combo. Nah, lalu di sini yang pertama ini ada private void open_db. Nah, di sini open_db ini untuk pendeklarasian dari inisialisasi yang telah disebutkan pada bagian atas ya. Nah, di sini kita menggunakan block try dan catch. Nah, di sini itu keseluruhannya berfungsi untuk pengkoneksian antara MySQL dengan juga driver JDBC ya. Nah, yang kita gunakan itu database SIACAD. Nah, kan ada di sini SIACAD. Lalu di sini ada private void baca data. Nah, di sini juga kita menggunakan block
try, and change. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa kita menjalankan query pada select bintang from pada data mahasiswa ya. Tabel mahasiswa pada tabel mahasiswa. Lalu di sini itu ada juga data tabel. Nah, data tabel tadi itu berisikan baris dan kolomnya, array baris dan array kolom. Nah, pada data tabel ini terdiri dari nama, NIM, alamat, kota, telepon, dan kode prodi ya. Lalu selanjutnya ada private void isi combo. Nah, isi combo itu untuk combo box yang telah kita buat tadi. Nah, di sini juga kita menggunakan block try, change, dan juga finally ya. Di sini kita menjalankan query, yaitu query select distinct kode prodi pro mahasiswa order by kode prodi. Jadi kita itu memilih untuk menjadikan pada tabel mahasiswa pada kode prodi itu untuk di bagian combo box. Nah, lalu di sini selanjutnya ada private void kosong. Nah, private void kosong ini ada txt nama .setText, txt nim.setText. Nah, di sini itu txt.nim, txt.nama, alamat, kota. Ini yang telah kita ganti pada change variable name-nya saat tadi pada bagian desainnya ya. Nah, di sini setText ini berfungsi untuk memunculkan teks yang ada pada variabelnya. Nah, variabel itu yang ada pada nanti ada pada text field-nya. Nah, yang diminta itu kosong ya, masih kosong aja di text field-nya itu. Lalu di sini ada private void active boolean x. Nah, di sini sama seperti tadi, ini txt nama, nim, alamat, kota, telepon, cb kode prodi, dan nama prodi. Nah, di sini itu kita menambahkan set editable, atau kita itu mengset apakah bisa diedit atau tidak pada bagian text field nama, nim, alamat, dan lain sebagainya. Lalu di sini selanjutnya ada private void set tombol boolean t. Nah, di sini itu bukan lagi pada bagian txt nama, nim yang seperti itu, tetapi ini pada bagian button. Nah, di sini itu ada btn atau button tambah .set enable dalam kurung t. Nah, di sini maksudnya itu apakah button tersebut dapat diaktifkan atau tidak. Nah, saat pertama kali dijalankan ya. Nah, lalu di sini ada tuh dua yang memiliki tanda seru. Nah, tanda seru ini memiliki arti yaitu tidak diaktifkan terlebih dahulu kecuali saat kita telah mengaktifkan salah satu tombol dari tombol yang lainnya. Nah, selanjutnya ada private void cari prodi. Nah, di sini itu berfungsi untuk nilai apa sih yang telah kita pilih pada bagian combo box. Nah, pada combo box itu kita dapat memilih tuh nilai-nilai yang ada. Nah, lalu nanti pada bagian cari prodi ini akan muncul tuh pada bagian samping combo box nilai itu tuh isinya apa sih. Nah, gitu selebihnya mungkin seperti itu. Nah, lalu ini sudah selesai pada bagian pendeklarasiannya.
Selanjutnya kita mungkin masuk ke bagian desain lagi untuk masuk ke bagian pengeditan bagian lainnya ya. Nah, pertama itu mungkin kita pada bagian tabel. Nah, di sini kita bisa membuat atau untuk membuat source code-nya dengan klik kanan, lalu events, lalu mouse click. Nah, coba ya. Di sini ada private point TB mahasiswa mouse click. Nah, mouse click ini berfungsi untuk menampilkan titik koordinat dari mouse yang telah kita klik. Nah, di sini itu yang bisa kita koordinatkan itu ada pada TXT nama, NIM, alamat, kota, telepon, dan juga CB kode prodi. Nah, lalu selanjutnya mungkin kita masuk lagi ke desain. Selanjutnya kita coba yang itemnya, item kode prodi, lalu event, action, lalu action perform. Nah, di sini karena kita tadi telah mendeklarasikan untuk apa sih isi di sana di bagian combo box itu. Nah, jadi kita tinggal memanggilnya saja dengan memanggil cari prodi dalam kurung titik koma ya. Lalu selanjutnya ini button tambah action perform. Nah, masih sama caranya seperti yang tadi, cuman mungkin langsung saja saya jelaskan. Nah, di sini ada set tombols dengan nilai false, lalu ada kosong. Nah, yang akan tampil itu nilainya kosong ya, masih kosong gitu pada tampilan awalnya. Lalu aktifnya true ya, jadi kita harus jadi tombol button tambah itu aktif dari awal. Nah, lalu txt nama .request focus. Nah, yang awal akan difokuskan itu pada bagian txt nama ya, pada bagian text field nama. Lalu editnya sama dengan false ya. Lalu di sini ada private void button simpan action perform pada event simpan ya. Ini di sini itu ada string nama, NIM, alamat, kota, telepon, kode prodi. Nah, dengan kita bisa dengan .get text, kecuali ini dengan get select item, karena itu pada bagian combo box kita tinggal select aja ya, pilih saja. Nah, di sini itu ada percabangan if. Nah, ada dua percabangan nih, if. Nah, di sini jika editnya sama dengan true atau benar, maka yang dijalankan itu adalah update mahasiswa set nama, alamat, kota, telepon, prodi, di mana NIM yang kita pilih itu di mana. Nah, lalu ada edit jika edit sama dengan false. Nah, di sini itu kita insert into mahasiswa, NIM, nama, alamat, kota, telepon, kode prodi dengan values yang telah kita inputkan. Nah, di sini itu maksudnya memasukkan data itu pada tabel mahasiswa. Nah, kan ini pada bagian button simpan ya, seperti namanya simpan, maka ini harus bisa menyimpan data yang telah diinputkan. Nah, lalu di sini ada set tombol true, lalu kosong, aktif dengan nilai false. Nah, selanjutnya ada private void batal action perform. Nah, pada event batal ini terdiri dari set tombol dengan nilai true,
lalu kosong, lalu ada aktif dengan nilai false. Selanjutnya ada private void button hapus action perform. Nah, di sini itu pada bagian hapus. Nah, di sini ada ini TB mahasiswa get selected row. Nah, jadi kalau kita ingin menghapus pada bagian tabel mahasiswa, pilihlah salah satunya. Nah, lalu jika kita akan menghapus, maka harus kita pilih dulu tuh kan data siswa mana yang akan kita hapus. Nah, jika belum kita pilih, maka akan ada alert, yaitu dengan tulisan pilih data mahasiswa yang akan dihapus. Nah, lalu jika benar nih ya, kita akan menghapus data itu dan kita juga sudah memilih data mahasiswa mana yang akan kita hapus, maka akan muncul juga alert, yaitu Anda yakin akan hapus data ini. Nah, jika kita memilih yes, ya berarti datanya akan dihapus. Nah, gitu. Di sini yang akan menjadi pilihannya jika kita menghapus data, maka yang dijalankan itu delete from mahasiswa where name-nya yang mana. Nah, gitu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke desain lagi. Terus pada bagian ubah event, action perform. Nah, di sini ada private void button ubah action perform. Nah, di sini itu untuk mengubah data mahasiswa itu. Nah, di sini kita harus memilih data mahasiswa yang akan diubah terlebih dahulu. Lalu, jika sudah, maka ada di sini terdiri dari edit dengan nilai true, lalu set tombol dengan nilai false, lalu aktif dengan nilai true. Nah, lalu ada txt nama .request focus seperti tadi, maka fokus awalnya itu pada bagian nama ya. Nah, lalu txt name sebagai set editable dengan nilainya false. Nah, selanjutnya pada bagian desain lagi dan pada bagian keluar event, action, dan action perform. Sini pada bagian keluar, ya kita itu keluar dari frame tersebut ya. Saat kita dijalankan dan kita ingin keluar, ya kita tinggal menekan atau mengklik pada bagian tombol button keluar. Nah, sistem exit dan kurung 0. Nah, ini itu berfungsi untuk mengeluarkan kita dari frame tersebut. Mungkin kita selanjutnya bisa menjalankan frame ini. Nah, sebelumnya kita harus sudah mengaktifkan MySQL pada bagian examnya. Lalu, nah mungkin selanjutnya kita bisa merun filenya ini karena kita sudah beres nih untuk melakukan codingannya. Nah, lalu kita run file saja. Nah, yang akan tampil ini yaitu tampilan seperti ini. Mungkin kita praktekkan saja ya. Di sini ada tambah dengan nama itu contohnya Shiva. NIM-nya 122.011 ya. Lalu alamatnya Ciherang. Kotanya Bandung. Lalu nomor teleponnya 08. Nah, lalu pada kode prodinya itu ada 1, 2, dan 4. Yang 3-nya saya lupa, saya telah menghapusnya. Mungkin
contohnya saja kita pilih 4. Nah, di sini 4 itu sebagai akuntansi, 2 ini teknik informatika, dan 1 ini sistem informasi. Nah, mungkin contohnya kita pilih 4 ya. Lalu kita simpan. Nah, maka data ini akan masuk SIFA. Nah, jika kita ingin mengubahnya, maka kita klik pada NIM atau nama, pilih data saja, dimanapun, lalu ubah. Nah, maka akan bisa kita ubah ya. Misalnya kita ubah pada alamatnya jadi Banjaran, mungkin ya, Banjaran. Lalu kita bisa simpan. Nah, di sini alamat sudah terubah ya, jadi Banjaran yang asalnya itu Ciherang. Nah, lalu jika kita ingin menghapusnya, kita juga harus memilih salah satu data mahasiswanya, lalu kita hapus. Nah, di sini setelah saya bilang tadi bahwa akan ada alertnya ya. Nah, di sini ada alert. Anda yakin Anda akan menghapus data ini? Nah, jika iya, maka akan terhapus. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi data mahasiswa SIPA. Nah, lalu jika misal kita pengen mengetahui batal itu buat apa sih? Nah, batal itu jika kita misalnya kita ingin menambahkan data tetapi gak jadi gitu ya, batal saja gitu. Nah, maka akan kembali pada tampilan seperti ini. Nah, lalu jika kita sudah saja mau keluar saja dari frame ini, nah kita tinggal klik saja nih yang keluar. Nah, hasilnya akan keluar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.